Yesus 100% saya sembah. Siapa yang perintahkan? Allah sendiri. Di mana? Oh, banyak itu kakak. Oke, silakan adikku yang baik. Di mana itu? Tuhan memerintahkan menyembah anak manusia bernama Yesus. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Oh, Sarenda. Bisa lanjutkan yang tadi, Sarenda? Gimana tuh kak? Oke, baik. Di dalam Yohanes 5 nomor 26. Di situ Yesus diberikan hidup oleh Bapa. Terus? Kalau Yesus tidak diberikan hidup, bisa hidup enggak Yesus? Oke, coba lanjut di Yohanes 5:25-nya itu. Ini dulu. Bukan Jadi lanjut itu. nih, kalau nggak baca Gimana? semua kan, kalau hanya petik satu ayatnya aja kan, tapi nggak baca semua sama aja kan. Tapi Oke. ayat 25-nya begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Yang dibilang anak Allah berarti Yesus Kristus ya, kita setuju, Iya. oke? Oke, terus? Dan mereka yang mendengarkannya akan hidup. Nah, terus? Nah, Terus? jadi kalau kita memahami itu kita harus baca semua dulu ya kak. Bukan hanya kita petik satu ayatnya, ya nanti kita salah keliru, salah sasaran, itu bahaya buat kita gitu. Nah, orang yang mati, yang dimaksud sini mati jasad atau mati hatinya? Kalau udah mati, kalau dibilang orang mati bukan berarti dia tuh mati benaran. Orang yang mati tuh yang Mati gimana hatinya. ya Mata betul. hatinya, Mati Buta. hatinya itu yang Ya, artinya yang mendengarkan perkataan Yesus, hatinya tidak akan mati. Orang yang mati mendengarkan perkataan atau didikan Yesus akan hidup. Betul nggak maksudnya seperti itu? betul. Ketika Yesus mengatakan dirinya diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel, Anda dengar nggak perkataan Yesus itu? Oh, yang mana tuh? Di dalam kitab saudara Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Anda dengar enggak perkataan Yesus itu atau Anda cuekin? Iya, pernah dengar, aku diutus dari domba-domba yang hilang gitu kan. Hanya untuk domba-domba, spesial untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Anda percaya Yesus? Yes, percaya. Nah, terus Anda Bani Israel. Bani Israel ini kayak gimana ya? Gimana? Jadi gini ya kakak ya, mungkin Ya, kakak gimana? lebih tahu Alkitab saya, lebih tahu Bible saya itu kayak gimana gitu kan, lebih berkuasa gitu. Bukan lebih berkuasa. Jadi kalau Gimana? iya lebih bisa, oke, lebih bisa. Kita akui kakak lebih bisa dari saya yang beragama Kristen. Ya. Tapi setidaknya kita harus paham betul-betul. Bukan kita harus kutip di mana firman yang keras, yang menuju pada jalan yang ini. Oh, itu kita harus ikuti, kita harus tekan yang begini. Itu salah. Kita harus paham betul-betul, jangan sampai sebentar kita tersesat deh gitu kan. Ya, terus? Jadi di mana itu bahwa Yesus itu, mungkin kalian bilang kan kalau agama Muslim itu kami ini tidak menyembah Yesus, betul kan kak? Justru ada ini nyembah Yesus. Iya, saya sembah Yesus 100% saya sembah. Nah, siapa yang perintahkan? Itu Allah sendiri. Di mana? Oh, banyak itu kakak. Oke, silakan adikku yang baik. Di mana itu? Tuhan memerintahkan menyembah anak manusia bernama Yesus.
Oh, yang Yesus Hmm. mana itu ya? Gimana? Tak ingat-ingat firmannya dulu itu. Iya, silakan. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ya, setelah dia didengarkan, mana perkataannya yang kita dengarkan, sembahlah aku. Coba Tertulis di mana? kayaknya di Yesaya, kalau nggak salah ya, di Yesaya 9 ayat 5 itu. Yang Tadi Bang Yesaya Imam kata bilang sebab 9. di mana Allah menyatakan itu tadi suara dari langit kan? Iya, dia anaknya berkenan. Terus yang diperintahkan nyembah mana? di situ kan dia bilang kan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Yang seorang anak ini berarti Yesus Kristus kan? Oh, Yesus sudah lahir di situ. Yes, Yesus seorang sudah lahir putra zaman telah Yesaya. Enggak, ya zaman Yesaya Yesus sudah lahir. Itu nubuat. Nubuat Sudah. itu telah. Nubuat Ini kan itu sudah belum. terjadi atau belum terjadi? Namanya nubuat itu tuh ramalan. Ya, sudah terjadi atau belum terjadi? Jadi kalian kira kalau yang di kitab Yesaya 9 ayat 5 ini yang telah lahir ini bukan Yesus yang Ya, dikatakan bukan lah. bukan Yesus. Lalu siapa? Ya, lanjut. Iya, itu kan di situ dikatakan sebab ya telah lahir. Telah itu sudah terjadi atau belum? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Nah, Oke? sebab seorang anak telah lahir bagi kita. Telah itu sudah terjadi atau Seorang. belum? Lanjut. Seorang Nggak, putra saya telah tanya. diberikan untuk kita. Bentar. Saya tanya, coba jawab dengan jujur. Ini firman Telah Tuhan, Kak. itu Kami bukan sudah kebenaran, terjadi tapi ini atau firman belum? Tuhan yang kami bahas. Ini firman Tuhan yang kami bahas. Ini kami ambil dari Mbak, Bible, bukan untuk saya karang-karang juga, kan? saya tanya, telah itu sudah terjadi atau belum? Ya, kalau sudah telah lahir berarti sudah terjadi lah. Nah, apakah Yesus sudah lahir di zaman Yesaya? Dari zaman kejadian pun sudah. Di mana? Karena Yesus sendiri itu Allah. Karena Yesus Di sendiri mana? itu Allah. Di mana Yesus Katanya lahir? telah lahir. Karena dia sendiri itu lahir itu. Emang di lahir zaman itu bukan kejadian secara- Yesus itu anak? Iya, Yesus itu anak. Di mana di kejadian Yesus anak? Enggak, dari kitab perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru pun Yesus itu sudah jadi Allah. Aduh, di Jadi- situ kan dikatakan sebab seorang anak telah lahir. Telah lahir itu sudah terjadi atau belum? Sudah, lanjut aja dulu Bang. Jangan Sudah. sampai- Nah, apakah di Seorang zaman putra- Yesaya Yesus Aduh. sudah lahir? Kenapa sudah sampai di sini? Kenapa tidak lanjutin aja dulu biar tahu siapa yang dibahas di sini? Seorang anak telah lahir, ya kan? Seorang putra telah diberikan, berarti putra itu Iya, anaknya yang tunggal seorang yaitu putra Yesus Kristus. sudah diberikan, telah diberikan. Lalu kenapa harus ancam Apakah dengan telah firman? Ini diberikan kan itu firman sudah, Tuhan yang berkata. sudah diberikan atau belum? Tapi ini kan firman Ayo. Tuhan yang berkata. Jadi kalau firman Tuhan itu kalau dikatakan sudah artinya belum terjadi gitu. Setidaknya mengerti lah Kak. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk Nah, kita. iya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Iya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Apa Bapa nama yang kekal, Raja pemerintahannya damai. Jadi, Yesus? Nama pemerintahan Yesus apa? lambang pemerintahan itu berarti dia raja di atas segala raja gitu kan? Kerajaan Nah, Allah. kapan Yesus jadi raja? Yesus itu Allah, Kakak ya, Allah. Jadi Waduh, susah, makanya itu dibilang susah. kalau Yesus itu adalah raja. Berilmu saja itu Antodopo yang berilmu itu Antodopo. Sarendra Salah nggak bisa itu, dia. saudariku Antodopo. salah. Kalau Anda mau cocok-cocokan kayak gitu itu di sekolah minggu usia 5 tahun ke bawah. Di kami nggak bisa kayak gitu. Telah lahir itu artinya sudah lahir waktu itu. Kalau Iya, tidak sudah. paham jelas, mendingan tidak usah bahas, Kakak. Erika ini Muslim apa Kristen? Erika. Sarendra telah menikah atau belum? Belum. Artinya sudah menikah. Belum.
Nah, kan saya tanya, Sarendra telah menikah belum? Belum. Artinya sudah menikah. Belum. Belum lahir. Ya, belum lah. Nah, ini- Masa harus disamakan saya dengan Tuhan? Nah, berarti Tuhan bikin orang bingung. Kalau kata telah itu artinya belum. Di situ kan sangat jelas. Seorang putra telah Gini kan, telah gini. lahir. Jadi ini firman dan saya bukan karang-karang. Ini Saya tadi bukan karang-karang, giliran melainkan ini firman pertanyaan yang dibahas, saya ya. yang tidak ada kaitannya dengan agama. Anda pinter. Sarendra telah nikah belum? Belum. Karena Anda belum menikah. Tapi giliran disangkutkan dengan agama, mendadak Anda botol. Telah bisa diartikan belum. Ini aneh Anda ini. Oh, Coba agama kok jadi bikin orang seorang bodoh ini muslim- gimana sih? seorang muslim diajarkan untuk cara bersikap seperti ini ya terhadap orang Kan lain. belum lahir. Bukan. Emang begini ya? Ini kita Yesus ngomong belum harus lahir. jujur. Karena kalau nggak Ya. jujur Anda nggak ngerti. Kalau memang begini, Ya. begini. Kalau memang kamu tuh benar-benar beriman gitu kan, cara bersikap itu gak seperti ini. Walaupun seorang Yesus, itu gini Mbak, mohon maaf. Ini itu Yesus itu orang kalau belum lahir. lagi sakit kepala akut itu tidak bisa dengan botrek harus tempeleng kepalanya biar puyeng sekalian gitu loh. Ngerti? jadi begitu diajarkannya. 900 tahun. Pusing. 900 tahun, Bu, Mbak, 900 tahun tuh baru kemudian Yesus lahir. Itu zaman Yesaya. Baru kemudian 900 kemudian baru lahir tuh Yesus. Tapi di situ tulisannya telah, padahal belum. Gitu. Jadi itu bukan untuk Yesus. Itu. Paham ya, Mbak? Udah paham? Loh? Ini pokoknya enggak. Hah? Belum paham? Selain oke, itu it's okay, nggak apa-apa. Yang di kitab Yesaya itu mungkin ya itu zaman-zaman dulu ya. Mungkin ya kalian lebih mengerti dari kita. Tapi Jadi gini kalian Mbak, tidak semuanya Mbak paham. Saindra ini saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu, Yesaya itu tidak mencakup ke zaman Yesus. Anda baca Yesaya 1 Oke, ayat oke. 1 deh. Iya, saya akui, Ini saya saya akui. bacakan Mungkin di ya, perjanjian- bentar. Saya bacakan ya. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hezkia, raja-raja Yehuda. Itulah ruang lingkup yang dilihat oleh Yesaya. Penglihatan yang dilihat Yesaya tidak sampai ke zamannya Yesus. Itu hanya sampai kepada raja-raja Yehuda. Makanya ketika Anda mengutip Yesaya 9 ayat 5 tidak mengena. Belum lagi nanti kita tanyakan kapan Yesus disebut Allah yang perkasa. Karena Allah yang perkasa itu disematkan kepada Hizkia. Hizkia artinya Allah yang perkasa. Bapak yang kekal, kapan Yesus disebut Bapak yang kekal? Raja damai, kapan Yesus disebut Raja damai? Karena Allah Nggak ada sama memerintahkan sekali. sendiri, karena ini Allah sendiri yang memerintahkan. Hah? Gimana? Karena itu Allah sendiri yang berkehendak. Loh, dia berkehendak kepada Raja Hizkia. Makanya di situ dikatakan seorang anak telah lahir. Kalau dikatakan telah berarti sudah lahir. Siapa orangnya? Raja Hizkia. Bukan 700 Berarti tahun kemudian, Mbak. Oh, jadi berarti Raja Hizkia ini berarti dia yang bapak di atas segala raja gitu. Betul. Lalu Allah kamu siapa? Itu hanya sematan. Ya, orang-orang Israel itu biasa disematkan nama-nama Tuhan pada dirinya. Contoh, Ismail artinya Tuhan mendengar. Hizkia artinya Allah yang perkasa. Coba, nggak ada masalah dengan itu. Yosua Allah penyelamat. Yosua bin Nun Allah penyelamat.
di perjanjian lama dia menceritakan tentang Tuhan, tapi kalau di perjanjian baru dia menceritakan tentang Yesus. Jadi itu perbedaan, saudara. Jadi tidak selama apa yang kalian dapat di perjanjian lama, oh ini tidak termasuk dalam perjanjian baru, itu no. Jadi kalau di perjanjian lama ada firman-Nya, di perjanjian baru pun itu akan ada, begitu. Itu cocokologi, nggak cocok. Makanya ketika Anda mau mencocok-cocokkan, nggak cocok kalau itu untuk Yesus. Nah, di ayat itu yang dinubuat, kalau itu bentar. Kalau itu nubuatan, ya kan? Bentar, kalau itu nubuatan, dipaksa nubuatan, seorang raja yang datang itu sebagaimana Daud. Ya, apakah Yesus pernah jadi raja di dunia ini? Oh, pernah banget. Raja wilayahnya mana? Apa bentuk pemerintahannya? Wilayahnya ini dunia. Buktinya dia menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Waduh, Yesus sendiri ngomong di dalam Matius 19 ayat 4. Bukankah engkau mengetahui bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula? Yesus mengaku ada Tuhan Sang Pencipta. Yesus berkata begini, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kalau memang Yesus itu Sang Pencipta, ngapain Yesus ngomong seperti itu? Bahkan di dalam Yohanes 24 ayat 22, Yesus punya Tuhan. Yesus itu kan kapan Yesus ngaku Tritunggal? Di mana Yesus ngaku Tritunggal? Oh, di mana? Ada dong. Yesus Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Masa kamu nggak? Di mana Yesus ngaku bahwa Roh Kudus itu Allah? Mana? Banyak. Roh Kudus itu Allah. Satu ayat. Berarti kamu tidak percaya bahwa Allah itu Roh? Oh, tidak percaya. Karena begini, saya terangkan ya. Oke, saya terangkan. Di dalam Yohanes 16 ayat 25, Yesus berkata begini, semuanya ini aku katakan kepadamu dalam bahasa perumpamaan. Ada saatnya nanti aku akan berbicara kepadamu secara terus terang memberitakan tentang Bapa. Jadi ketika Yesus mengajarkan tentang Bapa sebelum kedatangannya yang kedua, itu dalam perumpamaan. Ketika Yesus berkata Allah itu roh, itu tidak bisa dipahami bahwa Allah itu wujudnya roh. Tetapi maksud Yesus adalah Allah itu gaib, tidak kelihatan. Sebagaimana yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 37, Dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Itulah maksudnya Allah itu roh. Begitu loh, Yesus itu nggak ngomong roh secara harafiah. Itu hanya kiasan saja. Dalilnya mana? Yohanes 16 ayat 25. Begitu, Bos. Monggo Aki Juma lanjut. Pelan-pelan Pak D mengajar bahasa Indonesia itu pelan-pelan. Suaranya sama Bang Andi ini. Suka makan petir si bapak ini. Oh, petir dimakan, Bu. Pete, bukan petir. Pete. Pantesan bau pete. Waduh. Enggak juga kok. Iya, suaranya. Jadi ibu-ibu bikin orang jantungan. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita menjadi ibu-ibu yang baik. Ibu-ibu itu bukan bapak-bapak. Bapak-bapak itu bukan ibu-ibu. Jadi kalau berpidato itu bapak dua, ibu dua. Itu harus mengetahui kalau ibu-ibu itu suaranya lemah lembut. Tolonglah berbahasa dengan lemah lembut. Jadi jangan bapak kayak dua, geledek-geledek. Ya. Jadi bapak dua, ibu dua yang saya hormati. Mic-nya yang mahal itu Bunda, mic yang mahal, makanya besar suaranya, mic mahal. Ntar dulu. Jadi bapak dua, ibu dua yang saya hormati. Bukan mic mahal. Jadi kalau kita sebagai ibu-ibu dan bapak-bapak, tentunya kan Tuhan kita itu nggak boleh bapak-bapak, nggak boleh ibu-ibu gitu. Kalau Tuhan itu bapak-bapak, berarti ada diskriminasi gitu. Nah kalau Tuhan itu ibu-ibu, ada diskriminasi juga. Makanya dijelaskan Kejadian 1:26 itu, Tuhan menciptakan, marilah kita menciptakan manusia sesuai gambar kita. Itu sebenarnya bukan harfiah juga gitu. Karena Tuhan itu tidak bergambar. Nah kalau sampai Tuhan itu bergambar menjadi laki-laki, nah ibu bagaimana, masa ibu diskriminasi namanya kan gitu ya Bu ya. Jadi Yesus itu bukan Tuhan karena dia laki-laki, anak Bunda Maria. Mudah-mudahan ibu-ibu mengerti bahasa Indonesianya. Gimana? Gini ya,
dalam konteks menyerukan kebenaran itu harus tegas, keras gitu. Ibaratnya ada maling, masa teriaknya maling, oi maling, nah malingnya jauh, ya baru selesai ngomong. Jadi menyampaikan kebenaran itu harus tegas. Tidak, Biar ngerti kalian orang orang itu. Masa ada rumah kebakaran? belum dengar semua pembicaraan kami langsung potong-potong begitu Rumahku saja gitu. kebakaran. Tolong, rumahku kebakaran. Nah gitu. Jadi Atau kalau ada anjing, Menjelaskan Ahi. semua langsung dipotong-potong gitu kan. Tante, ada anjing. Keburu digigit loh. Nggak nyambung. Ya kan Jadi sembun keras makan bukan kedong berarti dong, nggak emosi, nyambung Bos. dong. Nggak nyambung keras dong. itu tegas. Ya gimana Ibu Setrika, apa kabar? Bu Baik. Erika, Oh. bukan Setrika. Oh sorry. Di sini kebacanya Maklum, setrika. Ya itu yang bicara perlu disetrika itu wajahnya itu. Jahat kali Ibu ini. Masa wajah mau disetrika? Bercanda Untuk Bunda, menyampaikan santailah Bunda. kebenaran, untuk menyampaikan Bercanda kebaikan itu guru itu ndaku. perlu dengan kelemah lembutan Oke, supaya mari kita orang berlembut semakin ria. mendekat kepada kita. Jangan Iya, bikin oke. suara menggeledak-geleduk, malah bikin orang takut Baik. tidak mau mendengarkannya. Baik, Mari Ibu. berbahasa dengan lemah lembut. Baik Bu Erika. Ibu dari sekte mana Bu? Yesus itu ketika menyampaikan kebenaran dengan lemah lembut dia tidak. Iblis Dengan bapakmu, cinta itu. bapak segala dusta. Gitu Dengan kenyataan Yesus itu nggak ada lemah lembutnya Emang kenyataan Yesus. kok, Kak? Emang kenyataan kalau Yesus adalah Tuhan. Dia Jadi manusia seharusnya loh. Tuhan kan lemah lembut kan, tapi enggak Yesus. Kenapa ada Tuhan begitu bentuknya? Tuhan dari mana? Siapa yang ngajarin? Itu kan menurut firman-Nya. Itu kan menurut Bunda firman Esti, Tuhan. izin dulu. Bunda Esti, Brother Jia mau naik gantian sama saya sebentar. Turunin saya, Brother Jia mau naik. Bang Andi, biar Dewa aja yang turun. Tadi Nggak sih apa-apa, Pangu dibawa Dewa sih bentar, pengen gantian ngehajar. Brother Gimana Jia. ceritanya Biar dia ada yang turun, nggak apa-apa. Tuhan Ya, Bunda Esti. begitu Gantian dipotong sama Brother donotnya Jia, nggak apa-apa. pada hari ke-8? Assalamualaikum. Nah, Tuhan apa itu Bu? Adinda Sarenda, kenapa ada Tuhan donotnya dipotong? Astaga. Maksudnya apa? Saya tidak pernah ngomong Tuhan itu dipotong. Ya, saya hanya bilang Pada kalau hari Yesus itu ke-8 adalah Yesus Tuhan. disunat. Jadi itu Mungkin menurut Nah, itu. firman-Nya sendiri. untuk berbahasanya itu sih. Iya, maaf kalau bahasanya salah. Gini loh, saudariku. Waalaikumsalam Karena warahmatullahi kan Yesus sendiri mengatakan bahwa Ia adalah Tuhan, gitu kan? Bahwa Di- Ia, aku, di mana? dan Allah ada. Di mana dikatakan aku adalah Tuhan? Di Ada mana? di Mana? Oh, iya. Coba baca di Yohanes 10 ayat 30. Iya, apa dia bilang gitu? Apa dia bilang? Nih biar saya lemah lembut. Aku dan Bapak adalah satu. Kemudian orang-orang Yahudi ingin melempari batu. Kata Yesus, banyak Aku dan pekerjaan Allah baik Bapa yang adalah berasal satu. dari Sama di situ kan Bapa. Yesus. Pekerjaan baik Kalau bos mana seperti itu yang mau bukan berarti lemah membuatmu lembut mau atau melempari jalan- aku? Diam-diam dulu, kenapa sih orang itu menjelaskan? Kalau orang lain lagi menjelaskan, tolong diam-diam lah. Kenapa harus dihujat begini? Santai lah, Kenapa harus Mbak. ribut-ribut? Orang belum menjelaskan Santai. semua. Lah ini kan Anda cuma main comot ayat satu ayat Kita- doang. Saya kita kan selesai. membacakan seterusnya. Di situ ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, bermutu. bukan maksudnya dia adalah Tuhan. Maksudnya itu satu dalam pekerjaan. Makanya Anda baca sampai ayat 33 di situ dikatakan banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Pekerjaan baik manakah yang membuatmu mau melempari aku? Batu. Nah, Oh, begitu ya. apa Terus, jawab orang itu? maksud dari- Bukan karena perbuatan baik yang kamu lakukan, tetapi Masa- kamu manusia biasa saja menyamakan dirimu dengan Allah. Masa Tambah Tuhan dilempari teriak-teriak. batu? Ustaz Sugi tambah Lalu teriak-teriak. Lalu Masa- kenapa Tuhan menyebut Nah, dirinya? tadi saya pelan-pelan salah, sekarang teriak salah. Jadi maunya yang gimana? Tuhan kok dilempari Lalu kenapa Tuhan batu? Dipele, 10-3, dipele. Tuhan kok dilempari batu? Itu maksudnya Acak gimana? corak. Dilempari batu. Kenapa ada Tuhan kayak begitu modelnya? Kasihan sekali Tuhannya. Itu bangsa Yahudi, namanya bangsa Padahal tidak itu saya percaya. sambil tertawa-tawa loh. Kok katanya emosi? Bangsa Yahudi lempari Tuhan Anda gitu maksudnya?
Emang ini bangsa Yahudi kurang ajar ya. Pakai Tuhan dilempar-lemparin. Iya Mbak ya. Kurang ajar bangsa Yahudi ini Mbak ya. Saya minta izin. Nah, guru saya datang, silakan. Ya. Monggo Aki, monggo. Brother semua jazakallah. Sister Iya, Erika orang agama Kristen ya. Sudah Turun kan? sister. Memang orang Islam itu harus asyidda walal kufar. Gitu. Sama Sarenda. Ahi Zia sama Sarenda. Naikin dulu Sister Erika, nanti saya kasih info sedikit saja. Iya ada itu Sarenda itu Bu Sarenda sama dia. Sama bagaimana? Jadi Bu Sarenda, jadi itu orang Yahudi jahat ya kok ngelemparin Tuhan ya? Iya Bu ya. Ini firman Tuhan yang berkata loh, bukan saya. Iya, tapi kan orang Ini Yahudi Tuhan yang bertindak. Orang Yahudi yang bertindak Berarti ya. kalian salahkan firman Tuhan dong berarti. Enggak saya, Kalau enggak salahin kalian baca firman berarti kalian salahkan Tuhan. firman Tuhan dong. Saya salahin orang Yahudi kok Iya, lempar kalau memang di Tuhan. situ di firman Tuhan situ sudah jelas, berarti orang Yahudi kalau mereka melempari batu kepada Yesus itu, berarti mungkin mereka itu salah satu kesalahan mereka tidak percaya gitu kan? Iya, makanya kurang Kenapa ajar harus ini. anak Mesias? Kenapa harus anak Mesias yang jadi pemimpin gitu kan? Iya, makanya ini kok orang Yahudi kok melempar Tuhan gitu. Nah itu firman Ya Tuhan itu. yang berkata. Kan kurang ajar gitu. Karena kan dia bilang begini, sebab jikalau kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati Nah, orang itu. percaya dan Paulus itu. dibenarkan, Oh, dan jadi dengan mulut orang entar dulu Bu Rama. Jadi Yesus dibangkitkan ya? mulut orang mengaku akan diselamatkan. Ya siapa yang bangkitkan Yesus? Dengar dulu firman-Nya. Udah Sebab dengar jikalau tadi. kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan, berarti Allah telah membangkitkan dia dari antara berarti Allah telah membangkitkan Tuhan. Yes, bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Di sini Allah pun berfirman, di sini pun Allah berfirman, jikalau kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu juga akan diselamatkan. Emang salah firman Tuhan? Iya, berarti Allah membangkitkan Tuhan gitu ya? Betul ya. Berarti Tuhannya Paulus ya orang ini ya berarti ya. Iya, jadi Tuhan membangkitkan Tuhan ya Bu ya? Betul ya, betul. Iya, berarti ada berapa tuh Tuhan tuh? Satu. Ya, Tuhan membangkitkan Tuhan membangkitkan Tuhan. Nah, Mestinya dua. kita tuh hanya punya satu Allah saja ya, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Jadi yang Tuhan yang mana, Bapa atau Yesus? Dia itu Tritunggal ya. Oh, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Jadi berbeda-beda itu satu. Berarti ada 3 Tuhan. Itu bukan 3, itu yang dibilang Tritunggal itu berarti 3 masing-masing punya tugas ini sebentar dulu Kak Sarenda, saya mau tanya, ini live ini sebenarnya buat apa sih? Mau merendahkan orang Kristen atau bagaimana? Saya nggak mau berdebat mengenai Alkitab. Mau memanusiakan. Saya kembali jawab itu. Mau memanusiakan. Halo, sebentar. Sebentar, kita semua sebentar dulu, saya bicara dulu, boleh? Boleh saya bicara dulu? Halo. Saya kembali jawab dulu. Boleh saya jawab dulu? Boleh saya kembali jawab nanti. Boleh saya jawab dulu? Saya berbicara dulu? Boleh saya berbicara ya? Tolong semua mic-nya dimatikan ya. Oke. Saya dulu berbicara ya. Mohon maaf, ini saya beberapa hari ini live ini yang namanya blokir permanen ya. Blokir permanen ini selalu muncul di FYP saya. Sebentar, saya dulu berbicara. Jangan kalian semua pada gerutu langsung mau mencecar saya. Saya tidak membela Kak Sarenda, saya tidak membela apapun, tapi jujur FYP kalian itu bikin saya itu yang pertama adalah resah. Saya memang orang Kristen. Saya Kristen.
Tiga baju baik ya. Sebentar, biarin, biar dia bicara dulu. Bapak sebentar, kita semua ini adalah orang dewasa. Jadi kalau ada orang berbicara, tolong mic-nya dimatikan Pak. Jangan Kak. Tadi saya perhatikan. Ngomong aja. Ya udah Ibu lanjut aja ngomong. Siapa yang nggak ngomong? Ayo ngomong. Sister Bunda Rema, tunggu dulu. Sister Bunda Rema. Sister Bunda, tunggu dulu. Lanjut Sister. Orang Muslim mau dengar Anda. Silakan lanjut. Iya, dengerin dulu ya. Orang Kristen ngomong dulu ya. Jadi begini, ini kan dari kemarin FYP terus nih. Saya sih berharap live ini di mana-mana orang Indonesia dibuat untuk memberkati sesama agama ataupun beda agama. Tapi kalau saya lihat live ini nggak memberkati, yang ada menjatuhkan orang Kristen. Gitu loh. Ya udah, stop dulu gantian. Oke. Sudah berapa? Bentar dulu dong. Sudah berapa orang Kristen jatuh, Bu? Nggak bisa dong. Saya ya, belum tinggal selesai. nanya, Ibu kan merasa jatuh nih. Brother Hendy, saya itu request dengan Anda. Dengar dulu. Ini lanjut. Nanti saya kembali jawab insyaallah. Lanjut Sister, saya mau dengar. Yang nanti saya kembali jawab di sini, saya orang Muslim, asli dari Pakistan tapi tinggal dalam Jakarta ya, nama saya Muhammad Zia. Insyaallah saya kembali jawab. Anda cerita dulu, saya mau dengar semua. Silakan lanjut. Oke, terima kasih. Nah, jadi maksud saya FVP-nya ini 3 hari ini saya perhatikan kenapa ya seperti mencecar kami yang minoritas, yang dibilang 3 Allah dan lain sebagainya. Kita sih nggak apa-apa, it's okay, kita diam. Karena kenapa? Kita itu memang diajarkan di Alkitab pun kalian, kalau menurut saya ya, kalian yang para Muslim lebih hebat Alkitabnya daripada saya. Itu saya akui, benar. Lebih hebat, kalian lebih teologinya lebih wah daripada saya. Tapi kenapa kita tidak ada marah, tidak ada membalik bikin FYP seperti ini, live seperti ini? Kenapa? Karena kita ada kasih, karena kita mikir kita ini di Indonesia bukan hanya agama Kristen, kita ini di Indonesia bukan. Bu, bentar Bu. Kenapa? Anda mainnya kurang jauh. Anda pernah masuk roomnya Ki Ahmad orang Kristen? Belum. Nah, itu dia. Brother, tunggu dulu, brother. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk membalas. Brother, tunggu dulu. Saya mau dengar itu. Nanti ada komunikasi gap. Saya gak mau orang agama Kristen dan orang agama Islam ada komunikasi gap ya. Saya gak mau spasi. Silakan Sister lanjut. Saya mau dengar. Nah, itu betul kata Bapak ini. Tolong kasih saya waktu ngomong dulu. Baru nanti saya bilang, Pak, saya sudah selesai. Ibu, saya sudah selesai. Baru kalian ngomong. Ya. Karena dari tadi saya perhatikan, bukan dari tadi, ini udah berapa lama ini live-nya. Saya risih loh beneran 3 hari ini. Saya diem aja. Saya diem, tapi kok yang sering masuk kayak Kasarenda, entah siapa yang kemarin-kemarin itu, saya lupa namanya, itu selalu dicecar gitu loh. Oh, Tuhannya 3 ya? Oh ini ya? Oh itu ya, ini ya? Diem aja, diem. Tapi saya pikir kok makin lama makin kayak nggak menghargai ya. Mau Tuhan kita 3, mau kita dibilang orang Yahudi, mau dibilang kenapa itu Yesus itu dipukul-pukul ini batu itu, kita diem gitu loh. Itu buat apa sih? Maksudnya live ini gunanya untuk apa? Memang untuk menjatuhkan agama minoritas orang Kristen atau untuk apa? Itu aja sih. Silakan berbicara. Sudah selesai, Sister? Sudah Pak, terima kasih. Ya, oke. Sister, pertama, pomal ini motif untuk diskusi agama Islam dan agama lain. Itu bukan target satu agama, tidak. Itu terserah orang Yahudi mau naik, orang Kristen mau naik, orang Hindu mau naik, orang atheist mau naik, agnostik, humanist, nature, terserah itu. Ini live bukan khusus untuk orang Kristen. Itu debat lintas agama ya, pertama. Yang kedua, tidak ada yang orang Muslim paksa orang Kristen untuk naik komal ini. Sister Sharon dan Anda juga, di sini masuk, kenapa Anda mau sendiri? Tidak ada yang orang Muslim paksa orang Kristen untuk debat lintas agama ya. Yang ketiga, waktu debat itu tidak pakai emotion ya, atau emotional feeling ya. Itu pakai dalil.
Ya memang Anda percaya Tuhan itu 3 bukan 1. Bagaimana orang Muslim atau orang Islam percaya, orang Kristen tidak percaya 3 Tuhan? Tuhan di dalam agama Kristen itu 1. Gak bisa. Kenapa? Konsep Trinitas tidak masuk akal. Yang ketiga, konsep Trinitas tidak ada tulis di dalam Bible perjanjian baru eksplisit. Gak ada. Bisa kasih satu ayat atau satu statement di dalam Bible perjanjian baru eksplisit untuk konsep Trinitas? Gak bisa. Yang waktu debat atau waktu diskusi, sister, memang ada yang sedikit orang panas atau heated debate ya. Orang Muslim juga heated, ada heated debate, ada orang Kristen juga sama. Bukan yang orang Muslim sendiri itu debat panas ya. Ada orang Kristen juga saya lihat debat panas. Itu kadang-kadang, bukan setiap hari atau praktek seperti itu. Silakan kembali jawab. Jadi gini ya Bu, izin dulu sebentar ya. Ibu ini kurang jauh mendengarkan bagaimana komal-komal Kristen itu hujatannya nggak ketulungan. Kita lihat saja frekuensinya Bu. Berapa Kristen yang masuk penjara yang menghujat? Berapa Kristen yang melarikan diri menghujat? Gitu ya. Di sini diskusi lintas agama. Kalau tidak ada Kristen kami nggak membahas itu. Gitu ya Bu ya. Jadi Ibu ini cuma mendengarkan di sini aja. Baru Ibu sakit gitu. Coba Ibu masuk ke room yang lain, coba dengerin apa yang terjadi sama mereka. Hujatannya nggak ketulungan Bu. Kami di sini masih batas wajar. Kenapa? Kami di sini berbicara berdasarkan data yang ada di Bible, tidak ditambah, tidak dikurangi. Mereka apa? Ngarang sana, ngarang sini, akhirnya ditangkap polisi. Minimal dia kabur ke luar negeri. Siapa yang paling banyak menghujat Ibu? Dari Kristen. Siapa yang masih banyak paling masuk banyak penjara? Kristen. Ibu kurang jauh. Kritiknya belakangan. Artinya Ibu ini belum menonton sebelah, langsung ngeritik di sini. Gitu Bu ya. Next Ibu nonton tuh juga channel-channel Kristen. Bagaimana ini Kristen ini mengancam saya mau dibunuh sama Kristen Bu. Itu loh. Ibu nggak denger. Nonton sana. Itu seagama Ibu loh. Oke? Jadi Ibu ini tempatnya salah kritik Ibu di sini. Lanjut. Yang di sini sister, saya mau tambah sedikit Brother Hendy, jazakallah khair Anda kasih info. Di sini Komal khusus Sister Seren bisa mute mic. Sister Seren. Ya, hello. Ya, bisa mute mic sister. Oh, oke. Di mute. Mic-nya ditutup. Oke, Ya, lanjut. siap. Jazakallah. Sister di sini lintas agama itu diskusi biasa atau debate biasa untuk apa yang akidah benar, apa yang akidah tidak benar. Oke? Harusnya orang mau hidup, orang mau tahu apa yang benar, apa yang tidak benar. Akidah agama Kristen yang benar atau akidah agama Islam benar. Ini mau tahu di sini ke dalam Komal. Untuk mau tahu orang masuk sendiri. Tidak ada yang orang Muslim paksa orang Kristen untuk masuk Komal ini. Yang orang Kristen mau naik silakan. Diskusi, debate atau sharing, oke. Tapi orang Kristen gak mau, orang Muslim gak mau paksa juga. Nah, sekarang kamu mau diskusi topik apa? Lintas agama atau tidak? Sister? Iya, Pak. Ya. Saya Bisa dibuka mic? Ya. Iya, ini Sister sudah mau Ya. Saya mau dengar. Ya.
Iya. Kalau untuk Sister sharing-sharing sekarang apapun, mau saya diskusi sharing lintas sih. agama atau tidak? Saya tidak ada diskusi, cuman Oke, agak sharing risih aja. aja sih. Saya Oke, cuman sharing agak aja. kasihan dengan Mhm. Kak Sarendra karena dari Mhm. tadi kan kayak dicecer terus gitu loh. Maksudnya begini Pak, saya mau Oke, menanggapi sister. yang Oke, tadi. sister, dengar saya. Sekarang ke Anda dan Brother Zuma di sini agak orang Muslim mau sharing. Brother Zuma mau sharing apa artinya tauhid di dalam agama Islam. Anda yang sharing apa artinya tauhid di dalam agama Kristen. Siap? Ibu ini nggak Ya. bisa diskusi. Iya, boleh silakan diskus. Saya dengar. Gak apa-apa. Oke, Brother Zuma, bisa kasih info apa artinya tauhid di dalam agama Islam? Silakan, brother. Kenapa saya bahasa Indonesia kurang bagus? Mungkin sister di sini tidak mengerti. Jazakallah khair. Mohon maaf, mungkin saya nggak bisa lama-lama. Bukan saya karena takut atau bagaimana ya dengan komen-komen yang di bawah itu. Saya Anda ada berapa menit untuk sharing? Saya mungkin Bisa kasih berapa menit di sini? Saya cuma mau mengeluarkan keluh kesah saya. Saya cuma minta tolong sama kalian semua. Ya, itu satu aja. Tolong hargai setiap perbedaan yang ada dan juga mungkin kalau ini saya orang agama Islam hormat semua akidah. Ini bukan masalah tidak orang agama Muslim atau Islam tidak hormat akidah orang lain, sister. Oke. Hormat itu artinya beda dan terima akidah orang lain itu beda. Artinya ya. Brother Hendy bisa Brother Zuma. Baik, Anda di sini, Brother Zuma? Baik, insyaallah. Kasih akidah tauhid brother dalam agama Islam. Jazakallah. Ya, syukran. boleh saya bicara sebentar sedikit Silakan. sebelum saya keluar dari Zoom? Jangan dong. Kenapa, Pak? Masih ada yang mau diucapin, apalagi Perah Istar mau ngomong juga. Ya, karena begini Pak, saya punya hak untuk masuk dan saya juga punya hak untuk keluar. Ya. Iya, tapi setelah mendengarkan aku ya, silakan. Kalau Anda ingin berbicara di saat saya keluar juga nggak apa-apa. Saya juga tetap Enggak, ini karena yang ditujukannya mbaknya gitu. Iya, saya keluar juga tidak masalah. Atau saya juga bisa dengar. Oke, sekarang aja ya. Sekarang aja. Anda nggak mau di sini? Anda nggak mau di sini? Iya, saya mau izin keluar. Makanya Anda nggak mau di sini? Iya betul. Makanya saya izin siap. keluar. Terima kasih Bu. Gitu, ya. Blokir bisa turun ini sisternya nggak mau di sini. Oke. Nanti tunggu aku mau ngomong dulu Akhizia. Aku ada sesuatu yang mau aku bilang ke dia. Iya. Jadi perasaan yang dirasakan oleh sister sekarang adalah tuayan dari apa yang penghujat Islam tabur di luar sana. Itu sudah. Oh, sama satu lagi. Islam apa penghujat Kristen? Satu lagi sebelum saya keluar. Penghujat Islam, penghujatnya agama Islam gitu loh. Satu lagi karena kan tadi ada sempat tadi siapa yang ngomong ya diancam ya sama orang Kristen ya. Nah begitupun mungkin ya orang Kristen juga mungkin pernah diancam. Semua orang pernah merasakan diancam oleh yang berbeda agama. Cuma kan kita ya, tunjukkan orangnya siapa orang yang pernah diancam. Ya, yang mungkin tidak speak up dan lain sebagainya gitu Pak. Jadi istri gua loh, istri gua ya syahadat. Jangan ngarang. Mobilnya ditabrak loh. Jangan ngarang Bu, nggak bagus ngarang. Bukan mengarang Pak, bukan mengarang. Cuman ya tadi menggambar tidak speak up. Jangan seperti itu ya, sister. Saya itu orang cerita bagus-bagus dengan Anda. Yang sekarang saya persepsi sister etika kurang bagus ya. Etikanya sister sekarang mulai kurang bagus. Sorry ya. Saya sudah cerita ini room khusus, komal khusus untuk debat lintas agama. Anda mau sharing agama Kristen apa konsep tauhid atau apa konsep itu Tuhan satu di dalam agama Kristen, silakan. Nanti Brother Zuma dari ini orang Islam dan Muslim ini mau cerita atau sharing apa konsep tauhid di dalam agama Islam. Anda Kristen ya? Ada yang brother Muslim juga di sini. Mau sharing-sharing. Yang sekarang sister mau atau tidak? Untuk sharing. Sepertinya Bukan debate atau diskusi. Mau, sharing hanya mau curhat saja ya.
Nggak Cuma bisa ingin dia, mau curhat curhat saja. aja. Curhat saja dan Ya. saya izin untuk keluar ya. Ya. Ya, kalau mau Sabar, sharing sabar. boleh Dengan saya Mas izin Sabri. keluar ya. Ya. Anda mau di sini atau tidak? Ya, saya mau keluar Pak. Saya mau izin keluar. Oke Bu, terima kasih Keluar, Bu. keluar Terima aja. kasih ya. Sudah kasih izin, Biar sister. digantikan Sudah keluar aja. pendeta. Iya. Anda ada tidak pendeta punya yang hak lain, berdiam di sister. sini. Ya, terima kasih Tuhan berkati. Oh iya Bu. Terima kasih, sister. Sama-sama. Jangan lupa minum air putih setiap hari. Ya Ibu, kalau Anda masih mendengarkan di bawah Bu, tolong saya minta tolong ke Ibu, pulangkan saya punya Ibrahim sama Paul Jong yang telah menghujat Islam Bu. Dia itu buronan dia Bu. Pulangkan ya Bu. Makasih Bu. Wah ini Dan jangan lupa andropoda. turun dah. Yang masalah itu dengan sister, ini cerita pertama saya mau sharing-sharing aja untuk agama Kristen. Oke, silakan. Orang Muslim di sini sharing untuk akidah tauhid, apa itu artinya akidah tauhid dalam agama Islam. Yang Anda sharing apa yang konsep Tuhan di dalam agama Kristen. Gak mau juga, ya udah, gak mau paksa. Turun. Ma. Cuma Yes, mau Betul, curhat. betul, akhi Zia, Mumtaz. Betul. Ento orang agama Kristen atau Islam, brother? Atau sister? Saya gak tahu. Ndopo Kristen. Antopo Katolik saya. Dia ketolak akhi Zia katanya. Katolik. Oh, maaf, sorry. Oke, mau siap untuk apa? Lanjut. Oke, Kristen ya. Katolik, Protestant, Unitarian, terserah Anda itu. Oke, Anda siap untuk diskusi dengan Brother Zuma sekarang? Aglintas agama atau tidak? Iya, tadi kan apa ngebahas tentang nubuat Yesaya itu. Aku dengar tadi, tapi potong tadi. Topik Yang apa, di brother? Yesaya Kamu mau diskusi topik apa nih, 95. brother? Ya. Oke, brother Bang Zuma, cek. Brother Zuma. Siap, 86 senggol kiri kanan maju tanpa mundur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjut. Siap perintah. Tadi kan ini kita perbahas terkait dengan kata telah tadi sama itu kan nubuat. Nubuat itu artinya apa yang terjadi di kemudian hari. Ya kan, ramalan yang terjadi di kemudian hari kan. Betul. Ya. Ya, tapi ada hal yang perlu dipahami di sini, saudaraku. Ketika kita berbicara mengenai Yesaya 96 atau 5, yang perlu dipahami di sini adalah yang empunya kitab. Islam Kristen bukan sang pemilik kitab ini, Yesaya ini. Maka kita harus melihat, tidak bisa kemudian kita meninabobokkan kepala kita untuk tidak mau tahu apa pemahaman orang yang empunya kitab terhadap kitabnya. Ketika dikatakan dalam kitab ini kiyelet yulat lanu, kita tidak ngerti bahasa Ibrani, nggak paham tentang tafsiran kitab orang. Tidak paham bagaimana kemudian disiplin ilmu untuk mengkaji data-data kitabnya orang. Seketika kita muncul kemudian mentafsirkan, mencocok-cocokkan apa yang kemudian muncul di kitabnya orang Yahudi, sementara kita bukan orang Yahudi. Ini yang perlu dipahami. Jadi ketika dikatakan seorang anak telah lahir, betul, ini nubuat yang akan terjadi. Tetapi yang akan terjadi ini adalah seorang yang baru lahir itu ketika dia dewasa nanti, dia akan berlaku seperti raja, yang mana dia mampu membebaskan Yerusalem dari penjajahan. Itu dulu yang perlu dipahami. Memang dia telah lahir, memang dia menceritakan tentang nubuat yang akan datang, tetapi pelakunya sudah lahir.
Berarti yang diceritakan Yesaya ini adalah kejadian yang akan terjadi. Tetapi aktor utamanya saat itu sudah lahir, tapi masih kanak-kanak. Yang mana orang-orang di sekelilingnya itu apa yang disampaikan oleh Yesaya ini kira-kira siapa? Iya. Jelas Hezekia, nggak ada yang lain. Itu Hezekia itu, Bung. Itu raja damai. Yes, dia yang mendamaikan kemudian orang-orang Yerusalem dari peperangan yang dilakukan oleh Asyur atau Median pada saat itu. Baiklah, kita runut ke belakang. Sorry Oke, silakan. Kita runut ke belakang. Silakan. Kita lihat di Yesaya, kita kembali ke belakang di kitab Yesaya, di Yesaya 7:14. Itu dikatakan bahwa sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, siapa Immanuel itu? Immanuel ini kan Yesus. Loh, dari mana? Sejak kapan Yesus disebut Immanuel? Sejak kapan? Di mana? Yesus disebut di Immanuel itu ada. Coba bacakan Yesaya 8 ayat 8, Bro. Yesaya 8 ayat 8 coba dibaca. Itu Immanuel dan nongol belum di situ. Terpotong itu, saya punya ininya. Coba Yesaya 8 ayat 8. Iya. Di situ Immanuel dan nongol belum? Sebentar. Bang Kores coba dibacain, Bang Kores. Yesaya 8:8 ya? Ya. Nggak tahu itu Kristen itu. Coba baca itu. Terus kita lihat lagi di ini di apa? Mana? Di Lukas ayat 1, Lukas bab 1 ayat 31. Tunggu kita ini ya, kita satu-satu ya. Yesaya dulu baru Lukas ya. Iya, baru ke Gurunda lagi. Nah ini coba besarin layar, Bang. Ini Yesaya 8. Ini jarang dibaca oleh siapa? Oleh kawan-kawan kekristenan. Besarin siapa? Mbak Bokir. Nah, jadi di Yesaya 8 nomor 7 sampai 8 kita baca, sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Yesaya dipanggil Immanuel oleh Tuhan. Apa? Ya. Ya. Boleh saya terangkan dikit mengenai Immanuel di Yesaya 7 ayat 14 itu? Jadi untuk mengerti Yesaya 7 ayat 14 itu jangan dicomot satu potong, Bang. Kalau perlu Anda baca dari ayat 1 sampai ayat 17. Nah, kalau Anda baca dari situ nanti Anda akan tahu bahwa kedatangan Immanuel itu sebagai pertanda bagi Ahaz, bahwa negeri yang ditinggali Ahaz itu tidak akan diserang oleh Raja Pekah bin Relmaya dan Raja Rezin. Ya, tetapi Yesaya Ahaz itu kan tidak mau meminta tanda dari Tuhan. Anda baca dari ayat 10. Ya, ini saya buka deh biar enak. Yesaya 7 dari ayat 10. Ini kalau kita buka dari ayat 10, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu suatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau suatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu
melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Sebab itu, nah ini ya kata Yesaya, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberi pertanda kepadamu. Siapa? Ahaz. Dia akan memberi tanda kepadamu, Ahaz, suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ayat 15. Ia akan makan dadi dan madu. Nah, ini Immanuel akan makan dadi dan madu. Sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Negeri yang kedua rajanya ditakuti siapa? Raja Pekah dan Raja Rezin. Jadi Immanuel di sini pertanda bagi Ahaz, bukan 700 tahun kemudian. Ngapain Immanuel datang 700 tahun kemudian sementara Ahaz sudah mati, Raja Pekah, Raja Rezin sudah mati. Gak nyambung. Nah, Yesaya Immanuel ini ternyata nongol di Yesaya 8 ayat 8. Serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Immanuel sudah ada, makanya disebut ya Immanuel. Kalau belum ada orangnya masuk disebut. Begitu cara logisnya. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan Yesus. Apalagi kalau Anda baca dari Yesaya 1 ayat 1, kita bisa tahu. Ya, penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman usia Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Itulah ruang lingkup yang dilihat Yesaya. Tidak sampai ke zaman Yesus, itu hanya sampai kepada raja-raja Yehuda. Terima kasih. Bible berjalan. Kami persembahkan. Oke, Brother Endo, sudah ada jawab dari orang Muslim atau tidak? Brother Endo. Halo? Sekarang diam. Nah, bagaimana dengan ayat yang di Matius 1 sudah ada jawab dari 23? Itu kan bahasanya kan sama, hampir sama. Iya, jadi gini, boleh saya tambahkan ya? Bisa begini. Jadi kalau kita berbicara mengenai Yesaya 9 ya, di data nomor 6 itu, endingnya untuk kita ketahui siapa pelakunya itu ada di nomor 3-nya sebenarnya, dari Yesaya 9 ini. Di nomor 3 itu kan sudah jelas dikatakan, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Nah, ini apa maksudnya? Tolak ukur daripada siapa yang dimaksud telah lahir itu adalah ketika ada oknum yang melakukan pembebasan terhadap penindasan kepada Yerusalem, layaknya penindasan yang telah dipatahkan pada masa kekalahan Midian. Jadi ada oknum telah lahir yang akan membebaskan kemudian Bani Israel, dalam hal ini Yerusalem, dari penekanan, layaknya kemudian ketika Gedeon mampu menghapuskan kekalahan, mengalahkan Midian. Nah, siapa ya pelaku ini? Yang memberikan kemudian kekalahan kepada musuh Yerusalem, layaknya Gedeon mengalahkan Midian. Coba kita lihat di dalam Hakim-Hakim 6 nomor 1 ya, cerita tentang Gideon mampu mengalahkan Midian. Ingat, yang menjadi tolak ukur siapa pelaku daripada yang dimaksud Yesaya 9 nomor 6 ini adalah siapa yang mampu melakukan sesuatu pembebasan terhadap Yerusalem, layaknya Gedeon melakukan peperangan dengan Midian, dan Gedeon membebaskan Yerusalem dari Midian. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Siapa yang mengalahkan Midian? Gideon.
di mana tertulis Hakim-Hakim 6 nomor 1. Israel telah membuat kekejian di mata Tuhan sehingga mereka, bangsa Israel, diserahkan kepada bangsa Midian selama 7 tahun. Nah, di data ini jelas sekali bahwasanya bangsa Israel itu dikuasai oleh Midian selama 7 tahun. Nah, Yesaya menggambarkan kekuatan dan bantuan Allah kepada bangsa Israel yang melawan bangsa Midian. Melalui siapa? Melalui Raja Gideon. Nah, ini Raja Gideon kemudian mampu menaklukkan bangsa yang sudah menguasai Yerusalem selama 7 tahun. Bangsa mana? Bangsa Midian. Gideon berhasil mengalahkan bangsa Midian. Nah, nanti setelah datang oknum yang sama seperti yang telah lahir ini, maka dia akan melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Gideon, mampu membebaskan Yerusalem dari penindasan bangsa Midian. Lalu siapa pelakunya? Mari kita lihat. Di dalam 2 Raja-Raja 18 nomor 19 ya. Di situ sangat jelas di 2 Raja-Raja pasal 18 dan juga sampai pasal 19 bagaimana cerita yang ada di sana ketika kemudian dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah kemudian Sehenrib Raja Asyur menyerang segala kota yang diduduki oleh Yehuda lalu merebutnya. Itu jelas itu. Dalam tahun keempat, dalam tahun ke-14 maksud saya, di mana zaman Raja Hizkia maju melawan sang Henrib, Raja Asyur, yang menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Siapa yang merebutnya? Hezekia. Ini nanti direbut oleh Hezekia. Nah, di 2 Raja-Raja, bab 19 nomor 20, lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hezekia mengatakan, beginilah firman Tuhan, elah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur, telah kudengar. Itu kata yang diceritakan oleh Yesaya bin Amos kepada Hezekia. Di 2 Raja-Raja 19 nomor 29 sampai 31 ya, di situ diterangkan gini. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hezekia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama, tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Di data nomor 30 dijelaskan begini. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, maka akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Nah, di data nomor 32 sampai 36 dijelaskan begini. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatangi dan perisai dan tidak akan menimbulkan tanah menjadi tembok dan mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkan oleh karena aku dan karena mereka Daud hambaku. Maka pada hal itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah semua tentara Asyur, itu jumlahnya sekitar 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semua berangkat kepada tampaklah mereka ini sebagai bangkai dari orang-orang yang mati. Ya, sorry ya, saya bacanya terpatah-patah ya. Inilah susahnya kalau lihat konteks. Sebab itu, berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Nah, sekarang jelas sekali. Bagaimana kemudian kita lihat Hezekia mampu mengalahkan 185.000 orang, layaknya apa yang dilakukan oleh Gideon terhadap orang Midian. Nah, di data pasal 9 Yesaya ini jelas menceritakan keadaan yang buruk atas bangsa Israel di dalam kegelapan, lalu kemudian dijajah, dipersekusi. Tapi Allah menolong bangsa Israel melalui siapa? Melalui anak yang disebut Raja Damai. Mengapa disebut Raja Damai? Karena anak ini yang membawa kedamaian bagi bangsa Israel. Jadi jelas, jadi apa yang diceritakan tentang Raja Hizkia itu jelas Yesaya mengatakan kemenangan yang sama dengan masa Midian.
Apa yang terjadi pada misi Midian? Itu yang saya jelaskan tadi. Bangsa Israel akan dimusnahkan oleh bangsa Midian. Tetapi mujizat Allah datang kemudian dengan 300 laki-laki. Gideon berhasil membunuh 120.000 orang Midian hampir dalam waktu semalam. Jadi Yesaya menceritakan apa yang terjadi pada kemenangan yang ada pada Gideon tersebut. Nah, kemudian Raja Hezekia berdoa kepada Allah untuk melawan Asyur. Dan apa yang terjadi, sahabat-sahabat? Apa yang terjadi? Mujizat juga terjadi layaknya yang terjadi terhadap Gideon ketika dia mampu berhasil mengusir penjajahan dari Midian. Maka ketika yang terjadi kemudian adalah Hezekia dengan mujizat yang diberikan oleh Allah, dalam waktu semalam dia mampu membunuh dan menghancurkan musuh dari Yerusalem sebanyak 185.000 musuh yang dipimpin oleh Raja Hezekia. Ini jelas. Berarti ketika kita merujuk daripada apa yang tertuang di dalam Yesaya 9 nomor 3 bahwa akan terjadi kembali kemenangan yang dialami oleh Yerusalem melalui tangan Gideon terhadap orang Asyur, ternyata betul. Hezekia juga mampu melakukan pemenangan terhadap Yerusalem ketika dia mampu mengusir musuh Yerusalem dengan membunuh 185 musuh Yerusalem. Ini yang dilakukan oleh Hezekia melawan Asyur. Jadi saya simpulkan, Gideon berhasil mengalahkan tentara Midian, menghabiskan kurang lebih 120 tentara Midian, 120.000. Ya, sedangkan Hezekia mampu mengalahkan tentara Midian, tentara daripada pasukan yang datang kepada Yerusalem, yaitu Asyur. 185.000. Paham ya? Jadi kesimpulannya, yang menggenapi nubuatan ini adalah Hezekia. Hezekia mampu mengalahkan tentara Asyur 185.000 orang. Gideon mampu mengalahkan tentara Midian 120.000 orang tentara. Yesus kapan? Yesus kapan? Kapan dia mengalahkan musuh-musuh Yerusalem? Kapan? Kapan Yesus memberikan kedamaian kepada Yerusalem? Kapan? Gak pernah. Kapan Yesus memiliki di pundaknya kepemimpinan pemerintahan? Kapan? Gak pernah. Jadi sekali lagi, sebelum saya serahkan kepada yang lain, teman-teman, kita lihat di data nomor 3 di Yesaya 9. Bahwa yang menggenapi nubuatan Yesaya 9 nomor 6 ini ada di nomor 3-nya. Yaitu ketika ada orang dari sisi Yerusalem yang mampu membebaskan Yerusalem, layaknya Gideon membebaskan Bani Israel dari pasukan Midian, maka itulah pelakunya. Nah, ternyata sejak masa Gideon sampai kepada masa Yesus sudah pernah terjadi pembebasan Yerusalem dari tekanan Asyur melalui tangan Raja Hezekia. Siapa yang sama seperti Gideon? Yesus atau Hezekia? Hezekia. Berapa tentara dari pasukan Asyur yang dibasmi oleh Hezekia? 185.000 orang. Yesus berapa yang dimusnahkan? Musuh Yerusalem? Gak ada. Justru dia yang dimusnahkan. Jadi teman-teman, kesimpulan dari Yesaya 9 nomor 6 ini adalah untuk Raja Hezekia. Tidak ada yang lain. Dengan demikian, Kristen silakan gulung tikar dengan cantik. Karena ternyata Yesus bukanlah Raja damai, bukan Allah kekal, Allah perkasa. Tetapi dia adalah manusia yang dibunuh oleh tentara Romawi. Demikian. Maaf ya, saya terbata-bata karena saya ngantuk. Dan juga saya saya tidak bisa membaca gitu loh. Kalau saya berdebat saya tidak suka membaca. Demikian. Oke Bang Ruma. Tapi panjang juga ya ngomong. Iya. Makanya saya tidak pernah ngomong seperti kami gini. Saya Google itu begitu caranya. Kalau saya baca di Google begitu terbata-bata entah apa-apanya aku bilang. Gini Bang Zuma, ini tadi kan
kita bahas itu terkait dengan nubuatan Yesaya. Jadi dari pemahaman atau apa yang disampaikan Bang Zuma tadi kan yang dinubuatkan oleh Yesaya ini siapa tadi? Raja siapa? Hizkia. Raja Hizkia, Bung. Apakah Raja Hizkia itu dilahirkan oleh anak darah? Loh, Yesaya 95 ini nggak berbicara anak darah loh. Tidak, kita kembali di Yesaya 7. Yesaya 7 kan sudah Yesaya 7 saya ayat terangkan 14. tadi. Itu beda konteks lah, jangan disamakan. Enggak, kita harus kembali dari itu. Sebab itu Tuhan Gini, Bang, yang memberikan kepada kalau satu di Yesaya pertanda. 7, kedatangan Immanuel itu sebagai pertanda untuk Ahaz. Gitu loh, jangan dicampur-campur. Beda. Raja Ahaz. Itu Raja Ahaz. Nah, kalau yang di sini ini Raja Hizkia. Jangan Berarti dicampur. dinubuatkan itu untuk 2 orang. Untuk 2 orang. Itu beda-beda. Yang di Yesaya 7 itu Maher Jalal Hasbas. Nah, kalau yang di Yesaya 9 ayat 6 ini Hizkia, jangan dicampur-campur, beda. Konteksnya beda itu. Enggak beda konteks di sini, Bang. Loh, kok nggak beda konteks gimana sih? Bang Juma menerangkan itu kepada Hizkia. Sementara kalau yang di Yesaya 7:14 itu anaknya Yesaya, siapa? Maher Jalal Hasbas. Makanya Anda baca dari Yesaya 8 ini dari ayat 5 ya. Tuhan melanjutkan firman-Nya, bentar ya, di Maher Jalal Hasbas. Ini di ayat 3. Kemudian aku menghampiri istriku, ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, lalu berfirman Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Jalal Hasbas. Inilah siapa itu tadi? Immanuel itu. Makanya di ayat 8 nanti disebut langsung namanya. Ya, Immanuel. Jadi jangan dicampur-campur, Bang. Enggak nyambung. Itu enggak cocok untuk Yesus, Bang. Kan sudah saya terangkan, coba Anda baca pelan-pelan dari ayat 1. Yesaya 7 itu dibaca dari ayat 1 sampai ayat 17. Nanti Anda akan tahu. Nih, apa saya perlu bacakan? Tapi penggenapannya ada di Lukas 1 ayat 31. Gini. Itu penggenapan. Kalau Anda paksakan, Bang, pemahaman Yesus kami kan menggenapi di situ, ini. bahwa Yesus datang untuk menggenapi. Oke, saya jawab. Oke. Kalau Anda memaksakan Yesus menggenapi nubuatan yang ada di Yesaya, maka konsekuensinya Yesus tidak terlahir ajaib. Karena apa? Karena yang bisa menduduki tahta Daud itu keturunan Daud. Keturunan biologis. Loh, Anda paham enggak? Apa syarat untuk jadi Mesias? Apa sukunya? Anda paham enggak? Yesus bukan yang bisa keturunan menjadi Daud, Mesias itu harus dari suku Yehuda. Apakah Yesus ini dari suku Yehuda? Tidak, Bang. Terus Yesus dari suku apa menurut Abang? Yesus itu dari suku Lewi, bukan dari suku Yehuda dia. Karena Maria dari Lewi. Gitu, Tapi Bang. ada kan silsilahnya. Nah, kalau Anda percaya kepada silsilah itu, seharusnya Yesus ini anak kandungnya Yusuf, supaya dia bisa menduduki tahta Daud. Gitu loh. Karena Daud ini dari suku Yehuda, tidak bisa lari ke Yesus. Makanya kalau dipaksakan ini untuk Yesus, konsekuensinya Yesus anak di luar nikah. Mau? Ini kan dipaksakan. Makanya nanti kalau Anda lihat di dalam Roma 1 ayat 3, apa kata Paulus? Yesus ini sperma Daud. Di situ dikatakan spermatos David dalam bahasa Yunaninya. Itu dipaksakan itu.
Padahal nggak bisa, mau dipaksakan nggak bisa. Kalau dipaksakan, Yesus harus sepertinya Daud. Harus ada keturunan biologis. Sementara kita percaya bahwa Yesus itu tidak ada silsilah biologis dengan Daud. Gitu loh. Kenapa itu dipaksakan ke Immanuel supaya Yesus bisa menduduki ramalan ini? Nah, kan begitu sebenarnya, Bang. Nggak dipaksakan, itu kan dari perkataan dari Santo Gabriel atau malaikat Gabriel. Di mana? Di Matius itu, di Lukas ayat 1 sampai bab 1 ayat 31. Nah, itu adanya di Matius 7. Ya, itu bukan kata malaikat di situ. Lukas 1, Matius 7 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itu bukan kata malaikat, itu kata penulis Matius. Nah, ini dia yang saya bilang ini maksa. Padahal Immanuel kalau kita baca di dalam Yesaya 7 ayat 14, jelas konteksnya itu pertanda bagi Ahaz. Bahwa negeri yang ditinggali Ahaz tidak akan diserang oleh Raja Pekah dan Raja Rezin bin Relmaya. Baca dari ayat 1 biar Anda paham. Jangan cuma dicomot satu ayat. Gitu loh. Kami ini menguasai Bible, Bang. Tidak mau asal comot seperti Kristen. Main comot. Tapi kehilangan konteks jadinya. Kalau itu main comot, kehilangan konteks. Ini kan keimanan kita kan beda. Iya, imanmu kan itu mencomot ayat sehingga konteksnya mencomot, kita runut. Oke, kalau coba Anda pernah enggak baca dari Yesaya 7 ayat 1 sampai ayat 17? Sudah pernah baca? Ayo jujur. Kalau kami jujur, Bang. Kita lihat kan di kami punya kalender, saya kan tanya ada sama Anda, kalender, jawab jujur. Bang, Bentar Bang. Saya minta Anda jujur kali ini. Pernah enggak Anda baca dari Yesaya 7 ayat 1 sampai ayat 17? Pernah enggak? Jujur. Pernah, cuman kita tidak biasa menghafal seperti teman-teman. Nah, kalau Anda pernah, kita baca. Seharusnya Anda tahu, Bang, bahwa Immanuel itu untuk Ahaz. Makanya saya tadi cuplik sedikit dari ayat 10. Di situ Yesaya meminta kepada Ahaz untuk meminta tanda. Kalau memang Immanuel untuk Ahaz itu, lalu kenapa ada firman-nya di Lukas 2 ayat 11? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Itulah dia itu memaksakan diri supaya Yesus itu sesuai dengan perbuatan Yesaya. Nggak bisa kita menyimpulkan atau mengasumsi bahwa itu kesannya dipaksakan. Itu kan tertulis. Mana gini loh ya, para penulis Bible ini menghendaki apa yang terjadi di zaman Yesaya itu juga terjadi pada Yesus. Nggak bisa kau katakan begitu. Loh, kenapa tidak bisa? Karena Immanuel ini kalau Anda baca dengan baik bukan 700 tahun kemudian. Karena Immanuel ini sudah datang di Yesaya 8 ayat 8. Anda baca enggak Yesaya 8 ayat 8? Kalau kamu katakan sekarang, apa artinya? Apa artinya gimana? Itu enggak ada di... Ya, kamu memaksakan Oke, kalau Anda maksa itu untuk Yesus, pertanyaan saya. Oke, kalau itu Anda maksa untuk Yesus, pertanyaan saya, kapan Yesus dipanggil Immanuel? Ayo. Karena di Matius 1 ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ayo sekarang kapan Maria menamakan Yesus Immanuel dan siapa yang menyebutnya Immanuel? Ayo tunjukkan pada saya. Immanuel itu Yesus tuh. Siapa yang manggil Yesus Immanuel? Hah? Siapa? Tetapi kalau Maher Jalal Hasbas dipanggil Immanuel ada Yesaya 8 ayat 8. Ada pembuktian
Sekarang saya ingin bukti dari Anda kapan Yesus dipanggil Immanuel. Karena dia di situ dikatakan akan diberi nama Immanuel. Masa diberi Immanuel setelah lahir dipanggil bejo? Kan aneh. Coba tunjukkan pada saya kapan Yesus dipanggil Immanuel. Ayo. Immanuel itu Yesus. Iya, kapan dipanggil Immanuel? Kapan? Kalau memang Immanuel itu Yesus, apakah ibunya pernah memanggil, "Hai Immanuel anakku"? Apakah Yusuf bapak tirinya pernah manggil Yesus Immanuel? Kalau dipanggil ke elu berarti udah salah. Bisa jawab enggak? Karena di sini dikatakan dia akan dinamai Immanuel. Allah menyertai. Benarkah Yesus diberi nama Immanuel? Tuhan beserta kita, arti dari Immanuel itu. Oh, saya Tuhan nggak tanya arti. Kita. Jadi saya nggak tanya arti. Ya, saya Immanuel, tanya di situ kapan Yesus dipanggil Immanuel? Kapan? Kalau sudah dibilang bisa Immanuel, jawab. berarti Tuhan beserta. Dia sudah sudah ada duluan. Saya nggak tanya arti, di situ sudah dijelaskan Immanuel artinya Allah menyertai kita di Matius 1 ayat 23. Yang saya pertanyakan, kapan Yesus dipanggil Immanuel? Karena di sini dikatakan dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Sekarang siapa mereka ini yang memberi nama Yesus Immanuel? Siapa mereka? Mereka dan itu Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria. Kapan setelah Maria Yesus lahir kan? diberi nama Immanuel? Mana buktinya? Iya, Immanuel, Yesus tadi. Iya, mana? Siapa yang manggil Yesus Immanuel? Tetapi kalau Mahir Jalalah Hasbas dipanggil Immanuel, ada. Yesaya 8 ayat 8, baca. Harus ada bukti dong. Mana buktinya Yesus dipanggil Immanuel? Anda tanya ke saya, mana buktinya Mahir Jalalah Hasbas dipanggil Immanuel? Saya tunjukkan ayatnya. Sekarang tunjukkan kepada saya Yesus dipanggil Immanuel. Ayo. Ayo tunjuk. Nggak bisa, Bos. Itu terlalu dipaksakan supaya Yesus bisa menduduki. Ya, supaya Yesus bisa menduduki Yesaya 9 ayat 6. Nggak ada urusan sebenarnya. Makanya surat-surat kanonik, kitab kanonik itu ditulis bukan untuk orang Yahudi, tapi diperuntukkan untuk orang Romawi, Yunani. Karena kalau surat-surat Paulus dan kitab kanonik itu dikirimkan kepada orang Yahudi, mereka akan melemparkan kecemberan karena tidak sesuai dengan apa yang ada dalam isi kitab kanonik itu dengan kitab mereka. Makanya ini lakunya untuk non-Yahudi. Makanya Anda gunakan kitab ini untuk mencocokkan kitabnya orang. Mau ndak orang Yahudi mengambil kitab Anda dan mengatakan, oh ya betul ini untuk Yesus? Nggak akan. Dan penulis kitab saudara memang menuliskan bukan untuk orang Yahudi, tapi untuk orang Romawi. Dan Anda percaya itu. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada orang Farisi, ahli Taurat. Karena ahli Taurat itu akan membuat sebuah cerita-cerita yang akan dijual ke Roma dan Yunani. Inilah hasilnya kitab saudara yang tidak nyambung. Coba seperti yang saya terangkan tadi, ya, nggak usah terlalu jauh ngambil kesimpulan kita. Yesaya 9 sebelum sampai di nomor 6 ada nomor 3 yang menjelaskan seperti ya pada hari kekalahan Midian akan lahir raja yang mengalahkan musuh daripada Yerusalem. Kan tadi sudah saya jelaskan. Di data nomor 3 muncul raja seperti Gideon yang mampu membebaskan Yerusalem dari tentara Midian. Siapa yang pernah kemudian muncul di tengah-tengah Yerusalem sebagai raja yang mampu menaklukkan musuh Yerusalem, layaknya Gideon menaklukkan tentara bangsa Midian. Siapa itu? Hizkia. Apa yang dilakukan Hizkia? Dia mampu kemudian Hizkia mampu kemudian membuat sebuah nubuatan yang ada di dalam Yesaya 9 nomor 4 atau nomor 3 selayaknya dia mengusir daripada tentara Asyur. Bahkan 185.000 tentara Asyur itu dibasmi oleh Hizkia dalam satu malam.
Jadi yang dimaksud di situ adalah Hizkia, dan yang telah lahir pada saat Yesaya menuliskan memang Hizkia. Hizkia dalam masa masih balita, belum remaja dia, belum jadi raja dia. Nah, Yesus kalau dianggap sebagai orang yang membebaskan Yerusalem dari penindasan, layaknya Gideon menghancurkan kemudian tentara Midian, itu Yesus kapan lakukan itu? Tidak ada. Nubuatan untuk 2 orang diborong semua untuk Yesus. Tapi nggak ada satupun yang cocok. Nggak ada yang satu pun cocok untuk Yesus, nggak ada. Jadi dengar, jadi Hezekia ini lahir ini berarti bapak yang kekal. Berjalan nih namanya. Hezekia ini bapak yang kekal. Kenapa Bang? Saya kristologi ada apa Bang? Memang dia digelari bapak yang kekal. Dia digelari, dia dipanggil oleh bapak yang kekal dia. Nah, tadi kan itu di kitab nyari mana ya? Itu nyari apa namanya? Hezekia itu namanya siapa? Bang Anto gantian dulu biar Bang Juma dulu, biar Bang Juma dulu, nanti ada gantian. Dengan Yesus itu nama yang melekat. Dalam pribadi Yesus itu tuh ada Immanuel, Allah menyertai, dan Yesus itu Allah yang menyelamatkan. Ya itu dari Kristen, tapi kitabnya orang tidak cerita itu. Sebelum Anda lahir, kalau yang Anda imani ini benar, lebih duluan orang Yahudi beriman kepada kitab Anda, beriman kepada Yesus. Faktanya tidak. Orang Yahudi jago mana Anda memahami kitab Yahudi daripada Bang Zuma, dengar aku. Orang Yahudi. Bang Zuma, orang Yahudi itu mereka menafsirkan atau menunggu Mesias itu orang yang berperang secara politik begitu. Tapi maksud kedatangan Yesus kan ini nubuatannya memang kayak begitu. Enggak. Berarti bukan Yesus yang dinubuatkan. Berarti bukan Yesus. Menyelamatkan dunia dari dosa manusia. Loh, ini datanya sudah sangat jelas. Dosanya datanya kitabnya orang sudah sangat jelas. Wah, itu cerita Kristen itu cerita dongeng. Sangat jelas. Dongeng buatan orang Farisi itu. Kita nggak percaya yang itu. Nanti Bang Zuma nanti kayak Paulus nanti, dulunya Saulus, percaya saja suatu waktu banyak cerita mimpi, jangan mimpi Anda. Yesaya 9 ayat 6 ini bercerita tentang kerajaan real, tentang kerajaan dunia, nggak bercerita tentang kerajaan surga, bos. Sementara Yesus di dalam Lukas, di dalam Yohanes 18 ya ayat 11, ketika ditanya oleh tentara-tentara Romawi itu, apakah kamu raja? Bukan, kerajaanku aku bukan raja di dunia ini. Sekiranya aku raja, tentulah kaumku akan membelaku saat aku diserahkan. Sementara Yesaya 9 ayat 5 ini, ayat 6, bercerita tentang kerajaan Daud. Akan dikembalikannya kerajaan Daud. Nah, siapa yang bisa melakukan itu? Raja Hizkia. Baca 2 Raja-Raja 19 ayat 29-30, bos. Aduh, Anda kurang jauh cara baca Bibelnya. Perkosa kitabnya orang. Jadi gini loh, yang saya mau tanya gini, kalau memang Hizkia itu bapak yang kekal, itu di kitab mana ya? Mau cari tahu. Kalau memang dia bapak yang kekal, kalau dibilang bapak yang kekal, itu artinya Allah yang perkasa. Perkasa. Kalau dibilang bapak yang kekal berarti apa dong? Hizkia artinya Allah yang perkasa. Emang kenapa? Orang menggelarinya. Baca dalilnya, orang-orang memanggilnya. Bukan berarti dia betul-betul adalah Allah yang perkasa. Orang menggelari dia. Layaknya Bapak Soeharto digelari singa Asia. Apakah betul-betul dia singa? Coba baca datanya. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Ini berbicara mengenai kerajaan Daud ini, bukan kerajaan tahayul. Coba, apa Yesus pernah? Nggak pernah. Di mana Yesus? Apa yang dilakukan Yesus? Nggak ada. Malah dia yang dibunuh. Nah, terus, iya, apa yang harus dilakukan? Coba. Banyak baca semua Injil ya, Bang Zuma ya. Saya sudah tamat. Udah tamat baca Bible. Mudah-mudahan belum ada pendeta
Yang hafalan Biblenya lebih saya, bro. Mimpi kamu. Jadi kau tak ngajarin kita. Mimpi, mana ada Roh Kudus di Kristen? Yang ada roh jahat. Roh Kudus itu tahu enggak? Roh Kudus itu apa? Pekerjaan Roh Kudus apa menurut Yesus? Apa Roh Kudus menurut Yesus? Dapat 7 karunia Roh Kudus nanti Bang Zuma. Tenang aja, aku doakan. Roh Kudus itu? Roh Kudus itu apa? Kau jangan menghayal. Roh Kudus itu apa menurut Yesus? Hah? Coba menurut Roh Kudus itu? Loh, menurut Yesus apa Roh Kudus itu? Menghayal Anda ini. Roh Kudus kitabnya orang. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu adalah malaikat yang datang mengajarkan kebenaran. Malaikat itu manusia yang dikehendaki Allah untuk berkarya di dalam kerajaan surga. Untuk malaikat manusia. Gila. Malaikat itu manusia. Oh, iya. Ternyata masih anak-anak sekolah minggu semua. Bukan anak-anak, memang mereka ini yang ada dalam diri mereka ini roh penyesat. Roh Kudus manusia katanya. Aduh, parah. Parah, kalian itu belajar pakai otak. Coba belajar biol pakai akal kalian. Jangan pakai iman. Kami itu hanya percaya Tritunggal ya, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Jadi kami tidak ada roh kudus lain selain Coba buktikan Allah anaknya ajarkan apa? Allah anaknya banyak ayatnya itu. Di mana Allah anak ini Yesus kan maksud Anda? Betul ya. Nah, apa yang Allah anak ini ajarkan tentang dirinya? Aku adalah meong. Belajar pakai akal itu, beragama itu harus pakai akal. Gini, Sarinda, saya mohon dengan hormat, tolong pendetamu aja suruh datang kemari deh. Ya, jangan Anda belum ngerti Bible. Pendetamu aja suruh datang kemari. Anto Dopo juga boleh. Saya minta dengan hormat ya. Pendeta Anda suruh mewakili deh. Biar enak kita diskusinya gitu loh. Nyambung gitu. Memang ini Anda nggak ngerti sama sekali loh. Diskusi kita tidak nyambung. Nah, karena Anda kurang menguasai Bible. Tidak nyambung. Anda mengambil kitabnya orang, mengartikan kitabnya orang, saya kalian perut. Punya asumsi ke dalam kitabnya kami. Kok asumsi? Orang data-data ditunjukkan loh. Asumsi. Kalian kan percaya Al-Quran, tapi kamu berasumsi terhadap Alkitab kami. Loh, kamu yang berasumsi terhadap kitabnya Yahudi. Kami yang menjelaskan duduk perkaranya. Apa? Kau kan percaya Al-Quran. Ya terus kenapa kamu menggunakan kitabnya Yahudi? Kitab Yahudi. Perjanjian lama itu kitabnya Kristen atau kitabnya Yahudi? Itu kitabnya Kristen juga. Kan kami percaya. Di mana kau dapat? Di mana? Dari mana? Siapa yang nabi datang ke Kristen? Nabi mana? Nabi mana yang datang ke Kristen? Iya. Itu yang Allah Yahweh itu siapa punya Allah? Allahnya seluruh umat manusia, tapi dia mengutus Musa hanya untuk Bani Israel. Mengutus Yesus hanya untuk Bani Israel. Hayo. Kan sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa beritakan Injil ke seluruh dunia dan beritakan Injil yang mana? Injil yang mana Yesus perintahkan? Cari tahu dulu kalau omong, jangan orang masih bicara langsung. Injil yang mana yang Yesus minta diajarkan kepada seluruh makhluk? Kita tadi sebutkan Injil tadi. Iya, Injil yang mana? Hei, Injil yang mana? Injil itu Injil kami. Injil itu Injil. Juling. Kau memaksakan asumsimu. Kamu yang berasumsi Injil mana yang Yesus perintahkan untuk diajarkan. Jangan mimpi kau. Injil itu artinya apa Injil? Apa artinya Injil? Ya Injil itu kabar baik. Apa kabar baiknya? Yesus mati di pantai. Itu kabar baik. Hah? Semua kabar yang ada itu kan kabar baik. Yang mana kabar baiknya? Yang mana kabar baik? Yang mana? Yang mana kabar baik itu yang mana? Dan diangkat ke surga mana? Itu kabar baik. Mati terkutuk itu kabar baik. Ya itu menurut kau. Makanya saya tanya, kabar baiknya yang mana? Kabar baik mana yang Yesus ceritakan? Yang mana kabar baik itu? Dia datang untuk menyelamatkan manusia. Itu kabar baiknya. Menyelamatkan manusia dengan cara apa? Dengan cara apa? Itu caranya Tuhan. Dia disalibkan. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya menyelamatkan? Aku datang menyelamatkan manusia dengan cara disalibkan. Mana dalilnya? Mana?
Ini ajaran Farisi yang diajarkan ke Romawi. Yang kita minta Yesusnya memberitakan Injil yang mana diberitakan? Injil itu kan tentang Tuhan Yesus dari kelahirannya sampai tentang Injil tentang sampai dia naik ke Tuhan surga. Yesus. Katanya berita gembira tadi. Iya, berita Jadi gembira. ketika Yesus mengajar ke bait Allah itu menceritakan tentang kelahirannya gitu? Iya. Memang dia tidak sampaikan bahwa dia lahir untuk apa? Yesus tiap hari Sabat memberitakan Injil Nanti kau Allah. kayak Agus Mana Injil Tangan Allahnya? Saya saja Mana satu Injil orang. Allah itu? Yang dikabarkan oleh Yesus Yesus. itu memberitakan Tuhan Yesus Injil Allah. sudah menyampaikan, kalian menghina Roh Kudus, kalian lihat akan Apalagi Roh akibatnya Kudus nanti. ini? Yang kau maksud itu mungkin sendal bolong. Mana ada Roh Kudus di Kristen? Banyak cerita orang ini. Kau aja Yang mana? Oh, berarti menurut kakak ini yang ada Roh Kudus di agama kakak saja gitu. Untuk membenarkan apa yang Al-Quran otakmu. itulah ajaran Roh Kudus. Bukan kitab Kamu ada Anda. Roh Kudus, Ruhul Kudus. Loh, Lalu Kristen yang ada di yang ada di Ruhul Kudus, yang Ruhul Kudus itu yang kalian ada sebut di malaikat. tempat Anda Malaikat itu Gabriel, adalah Jibril. roh iblis, bukan Roh Buktinya Kudus. mana? Buktinya mana? Buktinya hanya iblis yang mengajarkan menyembah kepada sesama manusia. Ada Tuhan mengajarkan kalian menyembah manusia? Siapa sesama Ada. manusia itu? Siapa sesama Lah Yesus manusia. Kamu pikir Sejak Yesus kapan itu Yesus? ayam? Sejak kapan Yesus itu manusia? Menurut kau tuh. Lah sejak Kalau kalian itu kapan Tuhan. Yesus manusia? Yesus ngaku 2 sendiri Yohanes loh. 1 Allah nomor berfirman. 7. Allah berfirman, aku akan menurunkan Roh Kudus atas Maria. Itu Yesus itu Roh Nah, Kudus. terus Maria melahirkan apa? Maria melahirkan apa? Halo, dengar dulu, hello. Halo, Maria melahirkan apa? Kucing. Yesus itu manusia, Bu. Bunda Maria menyusui manusia. Dasar. Yesus itu Jadi yang ada dalam diri kalian itu hanya roh setan yang mengajarkan menyembah kepada manusia. Amin. Ya Tuhan amin. memberkati. Ya amin. Tuhan mengampunimu. Oh, Tuhan. Bu Sarenda, Bunda Maria itu menyusui manusia apa menyusui Tuhan? Aneh aja kalian ini. Roh Kudus kalian bawa. Mana ada Roh Kudus di Ini Kristen? firman Tuhan, Yang loh. ada. Firman Tuhan yang berkata, Allah sendiri telah Siapa membentuk Roh bilang Kudus. mana firman Tuhan apa? Itu karangan-karangan orang yang tidak jelas. Kau bilang Lukas kau ini baru siapa? lahir kemarin, Zuma. Lukas ini Kau siapa? bilang Saya tidak tanya jelas. kalian. Kau. Lukas ini siapa? Jawab dulu. Lukas ini siapa? Kau seumuran dengan Lukas kah? Lukas Seumuran ini Matius, siapa? Lukas ini siapa? Kau Lukas tak ini mendengarkan siapa? kau. Penginjil. Lukas ini penginjil. Ya, Siapa kau yang sebagai suruh dia apa? menginjil? Kau sebagai apa, Zuma? Kau penyesat kau. Siapa yang suruh Lukas menginjil? Siapa? Iya kau siapa yang suruh kau untuk bahas-bahas Alkitab, ha? Ya supaya kau tidak Iya, nyamar-nyamar, iya, supaya kau agamamu penyesat, itu kau, bisa Zuma. mampus. Kau ngajarin Kau orang nanti dengan akan mampus, tipu-tipu daya kau. Suatu waktu kau Kalau Dalam kitabmu, Yohanes 3, dengarkan. dalam Yohanes 3 Kalau berkata, kitabmu itu dalam tidak Yohanes kau 3 gunakan berkata menipu, itu nggak masalah. Kau tuh penyesat. Dalam Ini Yohanes kita 3 boleh dalam pakai Yohanes nipu. 3 Mencomot. Ada Roh Dengar, Kudus, ada Alkitab, ada Roh, Dalam Yohanes 3 ada 16 berkata Kudus. begini. Mana ada kau dapat Karena ilmu begitu kayak besar- gitu dari mana kau? Hei, Kitab kau itu bahasa begitu besar Yunani, kasih Allah akan dunia kitabnya ini. orang pagan. Ngapain Ini. kau pakai bahasa-bahasa Ini, Islam? ketika kita mau menjawab begini nih, mereka punya itu. Ya sudah, Suatu waktu ngomonglah. kau akan seperti Agustan. Kenapa? Cari, gitu. Lalu Kenapa? mengapa ada firman di Yohanes 3 dan 16 Mana ada begini? penulis Karena Biblemu begitu itu? besar kasih Agustan Allah masih akan bagus dunia ini, matinya. sehingga ia telah Agustan masih mengaruniakan bagus anak yang matinya. tunggal, supaya Penulis setiap orang kitabmu percaya itu loh yang kau pikirkan matinya seperti itu. Kenapa matinya kayak begitu? Kenapa? Karena dia menghujat Allah, menghina Allah. Tuhan punya anak. Tuhan jadi manusia. Tengoklah matinya penulis kita kau itu. Ada yang baik matinya? Hah? Ada yang mati dengan karaoke gitu? Nggak ada kan? Semuanya matinya dengan tersiksa penganiayaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Dia menggenapi Ulangan 18 nomor 19 sampai 20. Nabi palsu, pengajar palsu, mati dengan cara mengenaskan. Itulah pengarang kitab kau. Ada pengarang kitabmu yang mati baik-baik? Ada? Ada yang mati, haleluya, mati langsung. Nggak ada. Semua matinya mengenaskan. Paham kau? Kenapa? Karena dia menghujat Allah. Allah punya anak katanya. Kalau Theos punya anak boleh, nggak apa-apa. Salaman kita. Allah punya anak, Allah anak Allah.